Halo, selamat datang di video pembelajaran tentang kriptografi. Pada video ini kita akan membahas 3 poin penting tentang kriptografi. Poin yang pertama, pengertian kriptografi. Poin yang kedua, algoritma kriptografi klasik. Dan poin yang ketiga adalah Cesar Cipher. Pertama kita akan membahas tentang pengertian kriptografi. Kriptografi berasal dari kata Yunani, yaitu kripto dan graphia. Kripto berarti secret, atau dalam bahasa Indonesia disebut rahasia. Dan graphia berarti writing, atau dalam bahasa Indonesia disebut menulis. Jadi, menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, seperti itulah penjelasan singkat tentang pengertian kriptografi. Poin yang kedua, algoritma kriptografi klasik. Di dalam teknik algoritma kriptografi klasik ini, kita akan mengetahui 3 fungsi dasar algoritma klasik. Yang pertama, enkripsi, dekripsi, dan kunci. Bagi kalian yang belum mengetahui tentang enkripsi, enkripsi adalah proses pengamanan data yang akan dikirimkan agar terjaga kerahasiaannya. Seperti merubah pesan yang dapat dibaca menjadi tidak dapat dibaca. Sedangkan dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi. Jadi, pada dekripsi, pesan yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk asalnya atau teks asli, sehingga dapat dibaca. Dan yang ketiga adalah kunci. Kunci yang dimaksud di sini adalah kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kunci terbagi 2. Yang pertama, private key, yang hanya boleh diketahui oleh satu orang. Kemudian, public key, yang hanya boleh diketahui oleh semua orang. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu Cesar Cipher. Cesar Cipher merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik yang memakai teknik substitusi. Berikut ini beberapa contoh enkripsi menggunakan Cesar Cipher. Dimisalkan plain text-nya adalah Amikom dengan kunci 3. Kunci di sini sesuai dengan keinginan pengirim. Dikarenakan kuncinya adalah 3, maka geser kunci sebanyak 3 kali. Lalu turunkan satu persatu plain text-nya sehingga A menjadi D, M menjadi P, I menjadi L, K menjadi N, O menjadi R, dan M menjadi P. Maka didapatlah ciphertext dari plain text Amikom dengan kunci 3. Begitulah contoh dari Cesar Cipher dengan menggunakan kunci geser. Contoh selanjutnya adalah masih menggunakan plain text Amikom dan kuncinya adalah Cesar. Kunci yang dipakai kali ini bisa berupa nama, alamat, atau apa saja sesuai dengan keinginan pengirim. Dikarenakan dalam kunci Cesar Cipher tidak boleh adanya pengulangan huruf, maka huruf A tidak dipakai lagi. Setelah menentukan kunci, turunkan satu persatu plain text-nya sehingga A menjadi C, M menjadi K, I menjadi G, K menjadi I, O menjadi M menjadi K. Maka didapat hasil enkripsi dari plain text Amikom dengan menggunakan kunci Cesar. Selanjutnya, contoh Cesar Cipher menggunakan metode blok. Misal, plain text-nya adalah Amikom bagus.
dengan memakai 3 kunci. Kunci yang pertama adalah Stimic, kunci yang kedua Crypto, kunci yang ketiga Caesar. Lalu tentukan jumlah maksimal jumlah karakter dalam satu blok, misalnya 3. Hasilnya akan seperti ini. Dikarenakan blok keempat tidak mencukupi, maka tambahkan karakter X atau karakter lain yang diinginkan. Lalu kita masuk ke tahap enkripsi. Blok pertama menggunakan kunci pertama, di mana A menjadi S, M menjadi H, I menjadi D. Blok kedua menggunakan kunci kedua, di mana K menjadi E, O menjadi J, M menjadi G. Blok ketiga menggunakan kunci ketiga, di mana B menjadi A menjadi C, dan G menjadi D. Blok keempat kembali menggunakan kunci yang pertama, di mana U menjadi U, S menjadi Q, dan X menjadi X. Lalu gabungkan hasil dari setiap blok, maka didapatlah ciphertext dari Amikom Bagus. Selanjutnya contoh enkripsi menggunakan metode karakter. Hampir sama dengan blok, hanya saja metode ini tidak memakai blok, melainkan per karakter. Misal plaintext Amikom dan masih memakai 3 kunci, yaitu kunci yang pertama Stimic, kunci yang kedua Crypto, dan yang ketiga Caesar. Karakter pertama menggunakan kunci pertama, di mana A menjadi S. Karakter kedua menggunakan kunci kedua, di mana M menjadi G. Karakter ketiga menggunakan kunci ketiga, di mana I menjadi G. Karakter keempat kembali menggunakan kunci pertama, di mana K menjadi F. Karakter kelima menggunakan kunci kedua, di mana O menjadi J. Karakter keenam menggunakan kunci ketiga, di mana M menjadi K. Maka didapatlah ciphertext Amikom dengan menggunakan metode karakter. Contoh selanjutnya metode yang terakhir dari Caesar Cipher, yaitu zigzag. Misal plaintext-nya adalah Amikom dan masih memakai 3 kunci sebelumnya, yaitu Stimic, Crypto, dan Caesar. Pertama, enkripsi menggunakan kunci yang pertama, di mana A menjadi S, M menjadi H, I menjadi D, F, O menjadi L, dan M menjadi H. Lalu enkripsi hasil K1 menggunakan kunci yang kedua, tetapi dari bawah ke atas. Perlu diingat, arah bawah ke atas hanya dilakukan pada kunci pertama, sehingga S menjadi T, H menjadi N, D menjadi J, F menjadi L, L menjadi P, dan H menjadi N. Lalu enkripsi hasil kedua menggunakan kunci yang ketiga, sehingga T menjadi T, N menjadi P, L menjadi J, L menjadi N, P menjadi R, dan N menjadi P. Maka didapatlah ciphertext dari plaintext Amikom dengan menggunakan metode zigzag. Sekian materi kriptografi tentang Caesar Cipher. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.